Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 2 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemerintah Kota Cilegon dan pemerintah Kabupaten Serang kembali tanda tangani MOU tentang pengelolaan sampah. Wali Kota Serang apresiasi inisiatif warga Kaliwadas melakukan pengecoran drainase di lingkungannya. Basnas Provinsi Banten menerima hibah tanah seluas 500 meter persegi untuk pembangunan rumah sehat Basnas. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Cilegon dan pemerintah Kabupaten Serang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU untuk mengembangkan potensi daerah. Acara penandatanganan MOU tersebut berlangsung hari Selasa, 1 Agustus 2023, dihadiri oleh Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah, serta dihadiri pula oleh para pejabat terkemuka dari kedua wilayah. Salah satu isu krusial yang disoroti dalam kesepakatan ini adalah pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah akhir atau TPSA Bagendung. Dalam sambutannya, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dengan penuh semangat menyatakan bahwa kerjasama ini akan membawa manfaat besar. Kerjasama ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh kedua daerah ini. Sebelumnya, Pemkot Cilegon dan pemerintah Kabupaten Serang telah berhasil melakukan berbagai proyek bersama yang telah membawa perubahan positif bagi masyarakat. Berikut adalah rincian 20 item kerjasama antara pemerintah Kota Cilegon dan pemerintah Kabupaten Serang yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana daerah, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, serta penanaman modal daerah. Kita beralih ke Serang. Pendengar, Wali Kota Serang Syafruddin mengapresiasi inisiatif warga Kaliwadas yang melakukan pengecoran dan menutup drainase yang kerap membahayakan warga. Hal tersebut disampaikan Syafruddin dalam acara peresmian pengecoran drainase tersebut yang merupakan swadaya masyarakat dan dibantu oleh pemerintah Kota Serang. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Hadir dalam peresmian pengecoran drainase, Wali Kota Serang apresiasi inisiatif masyarakat. Wali Kota Serang Syafruddin hadir dalam kegiatan peresmian pengecoran drainase masyarakat lingkungan Kaliwadas RT 02 RW 6 Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Selasa 1 Agustus. Kegiatan pengecoran drainase tersebut merupakan inisiatif masyarakat lingkungan Kaliwadas untuk menutup drainase yang cukup membahayakan bagi anak-anak dan juga lingkungan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ketua RT 02, Najili, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebelumnya dilakukan penutupan drainase, kerap terjadi kecelakaan sehingga masyarakat berinisiatif melakukan penutupan. Ia juga mengatakan selain dari swadaya masyarakat, pembangunan pengecoran drainase tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Kota Serang melalui Dinas PUPR. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Serang Syafruddin mengatakan bahwa masyarakat Kaliwadas sangat aktif dan inisiatif dalam merawat serta membangun drainase sekaligus menutup drainase agar sampahnya tidak berserakan. Drainase ini ditutup tapi akan ada bak kontrol dan pembangunannya sebagian adalah dari swadaya masyarakat serta bantuan dari pemerintah. Jelas Syafruddin saat diwawancarai. Adapun untuk pembangunan drainase tersebut sekitar 60% merupakan pembangunan dari pemerintah dan 40% dari masyarakat. Kaliwadas bisa dilihat sendiri ini drainase ini ditutup tapi ada bak kontrol. Ini sebagian swadaya masyarakat dan sebagian bantuan pemerintah kota. Atas nama pemerintah Kota Serang ucapkan terima kasih terutama kepada warga masyarakat Kaliwadas yang sudah punya inisiatif membangun drainase ini, membersihkan sekaligus juga menutup supaya tidak sampahnya supaya tidak berserakan. Dan alhamdulillah kalau sudah ditutup ini akan menjadi rapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga dan selanjutnya
masih ada yang belum diselesaikan. Insya Allah ini juga pemerintah kota akan membantu. Berapa Pak untuk ini Pak membantu pembangunan drainase Ini ini? pembangunan drainase 60% dari pemerintah kota, 40% dari masyarakat, swadaya masyarakat. Berapa meter ini Pak semuanya? Atau saya nanti tanya ke ini Pak. Untuk daerah lain mungkin Pak kalau ingin daerah rencana lain boleh. Kalau ada yang ingin seperti ini, seperti Kaliwadas, boleh nanti kita bantu. mengusulkan dulu seperti itu Pak ya? Ya. Pak, soal kemarin Untuk masyarakat lainnya, Wali Kota Serang juga menyampaikan boleh melakukan pengajuan seperti ini. Justru hal ini adalah salah satu contoh agar masyarakat terus perhatian kepada lingkungannya. Saya Muhammad Irfanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Basnas Provinsi Banten mendapatkan hibah berupa tanah seluas 500 meter persegi untuk pembangunan rumah sehat Basnas di Kelurahan Cilaku, Curug, Kota Serang. Tanah hibah dari seorang warga tersebut diterima oleh Ketua Basnas Provinsi Banten dan akan segera dilakukan pembangunan rumah sehat Basnas yang nantinya untuk kepentingan umat dan masyarakat tidak mampu. Berikut laporan Riyama Silitonga dari Heartline Radio Tangerang. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Banten menerima hibah tanah seluas 500 meter persegi untuk pembangunan rumah sehat Basnas. Tanah tersebut diberikan langsung oleh seorang warga bernama Rahmat Halim yang berlokasi di Kelurahan Cilaku Curug, Kota Serang, Banten. Ketua Basnas Provinsi Banten, Shibli Syarjaya, mengatakan telah menerima tanah tersebut dan pihaknya akan segera membangun RSB yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umat, terutama warga yang tidak mampu. Shibli juga menuturkan bahwa berdirinya rumah sehat tersebut juga tidak luput dari campur tangan Muzaki yang telah menunaikan zakat, infak maupun sedekahnya melalui Basnas Provinsi Banten. Rahmat Halim juga berharap dengan menghibahkan tanah akan memberikan manfaat untuk banyak orang dan juga keberkahan untuk keluarga. Saya Riyama Silitonga dari Heartland Radio untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.